Halo sahabat, selamat datang di channel YouTube saya, Raja Bulan. Sahabat, di video kali ini saya akan mengungkapkan 8 jenis buah-buahan yang ada di perjalanan di alam baka. 1. Buah tapis atau buah senggang. Konon katanya di kiri kanan jalan di alam baka banyak sekali tumbuh pohon atau tumbuhan tapis atau pohon senggang. Pohon ini tidak henti-hentinya berbuah. Apabila buahnya dipetik, maka tumbuh lagi buah yang lain. Tumbuhan tapis tidak mengenal musim, selalu memiliki buah sepanjang masa. Buah tapis atau buah senggang sangat disukai oleh anak-anak yang sudah meninggal dunia, dan anak-anak asik makan buah ini sambil jalan kaki menuju tempat tujuannya. Namun buah ini tidak begitu disukai oleh orang dewasa. Tumbuhan ini buahnya berasal dari umbi di dalam tanah. Bentuk buahnya bulat lonjong, kulitnya agak kecoklatan. Isi buahnya yang masih muda biasanya putih, sedangkan yang sudah masak biasanya hitam agak kecoklatan. Rasanya enak dan manis. Tumbuhan tapis atau senggang juga ada di dunia nyata. Tumbuhan ini biasanya tumbuh di tanah tua bekas ladang petani. Di dunia nyata, tumbuhan senggang sangat diminati oleh petani. Yang diambil biasanya adalah batangnya dan digunakan sebagai bahan baku aneka anyaman. 2. Buah kemunting. Pohon kemunting banyak sekali tumbuh di kiri kanan jalan di perjalanan di alam baka atau di alam kematian. Tinggi pohon ini sedang, sehingga mudah dijangkau oleh anak-anak ataupun orang dewasa. Buahnya kecil-kecil bulat lonjong. Rasanya manis dan enak. Buahnya yang sudah matang biasanya ungu. Pohon ini tidak mengenal musim. Buahnya banyak sekali dan selalu ada sepanjang masa. Apabila buahnya dipetik, maka buah yang lain akan tumbuh kembali, sehingga buahnya tidak akan habis. Buah kemunting sangat disukai oleh anak-anak yang sudah meninggal dunia. Sahabat, di dunia nyata pohon kemunting juga banyak ditemukan, dan malah banyak sekali tumbuh di lahan basah atau lembab ataupun tanah liat. Tumbuhan ini sangat mudah tumbuh tanpa adanya pemupukan. Biasanya tumbuhan ini tumbuh secara alami. Tumbuhan kemunting banyak sekali manfaatnya tanpa kita ketahui, padahal tumbuhan ini sudah menyediakan manfaatnya, yaitu untuk kesehatan kita. Mulai dari buah, daun maupun kulit dan batangnya. Daun kemunting biasanya oleh petani digunakan sebagai obat alami atau obat herbal, yaitu untuk berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah untuk penyakit diabetes. Juga kadang-kala digunakan untuk obat luka, yaitu dengan cara mengunyah daunnya yang masih muda dan ditempelkan di bagian luka. Selain itu, kemunting juga bisa digunakan sebagai tanaman hias, sebab bunganya sangat indah dipandang mata. Buah kemunting yang sudah masak bisa dimakan langsung ketika kita memetik buahnya. Buah kemunting banyak sekali manfaatnya, yaitu untuk kesehatan tubuh. 3. Buah embang-embang. Pohon embang-embang ada dua macam. 1. Pohonnya pendek dan buahnya mudah dijangkau. 2. Pohonnya tinggi dan banyak cabangnya dan buahnya sangat lebat. Pohon yang tumbuh di kiri kanan jalan di alam baka, yaitu pohon embang-embang yang tinggi dan buahnya lebat sekali. Pohon ini tidak mengenal musim. Apabila buahnya dipetik, maka akan muncul buah yang lain. Buahnya tidak akan habis-habisnya. Buah pohon ini sangat disukai oleh anak-anak yang sudah meninggal dunia. Namun, buah ini tidak begitu disukai oleh orang dewasa. Bentuk buahnya bulat, sebesar jempol orang dewasa. Kulit buahnya hijau ketika masih buah muda dan kuning ketika sudah matang. Isi buahnya hitam agak kecoklatan. Sahabat, tumbuhan embang-embang juga ditemukan di alam nyata. Tumbuhan ini banyak sekali kita temukan di mana saja.
Biasanya tumbuhan ini yaitu tumbuh di lahan basah. Biasanya di lahan basah yaitu di dalam hutan. Tumbuhan ini belum banyak diketahui manfaatnya oleh petani, sehingga petani dimanapun biasanya mengabaikan buah ini. Buah pohon ini sangat disukai oleh hewan, yaitu musang, tupai, dan tikus. 4. Pohon jalamu. Pohon jalamu adalah pohon aneh yang tidak mungkin ditemukan di dunia nyata. Pohon ini ada di alam baka, yaitu tumbuh di tepi jalan yang dilewati bayi yang sudah meninggal dunia. Pohon ini layaknya tubuh wanita cantik. Sahabat, konon menurut kepercayaan suku Dayak Kalimantan, bahwa setiap bayi yang sudah meninggal dunia akan singgah di pohon ini dan menyusu di puting tunasnya yang lembut sampai kenyang, layaknya menyusu pada ibunya. Pohon jalamu tumbuh sangat tinggi, namun tidak memiliki buah. Pohon ini memiliki tunas yang lembut dan elastis, dan tunasnya sangat banyak. Di setiap tunasnya memiliki puting yang lembut. Puting yang lembut ini berfungsi sebagai tempat menyusunya bayi atau anak-anak yang sudah meninggal dunia, seolah-olah sebagai ibu kandungnya. Namun, laki-laki dewasa tidak akan mungkin ketemu atau melihat pohon ini. 5. Buah sangalang. Buah sangalang menyerupai buah rambutan. Buahnya sebesar pergelangan tangan. Rasanya sangat manis dan kenyal. Buah sangalang sangat disukai oleh bujang dan gadis-gadis yang sudah meninggal dunia. Buah ini tumbuh sangat banyak di tempat khusus, yaitu di sebuah kebun dalam bentuk taman yang indah di sebuah bukit atau pegunungan. Taman ini sangat jauh tempatnya. Taman ini dijaga nenek sakti yang bisa menjelma dalam bentuk apapun. Buah pohon ini tidak mengenal musim. Buahnya tidak pernah habis. Apabila dipetik akan tumbuh lagi buah yang lain. Konon, katanya, apabila makan buah ini, manusia yang sudah meninggal dunia tidak akan mungkin hidup kembali. Di dunia nyata, buah sangalang juga kita temukan. Biasanya pohon sangalang tumbuh di hutan lebat sebagai buah hutan yang menjadi makanan monyet, orang hutan, kelimpiau, dan lain-lain. Buah pohon sangalang di dunia nyata dan di alam baka sama bentuknya. 6. Buah lobi. Buah lobi nama lainnya adalah buah kapul atau disebut juga buah poak. Pohon ini ada di alam baka. Tumbuh hanya di kebun di sebuah taman yang indah di sebuah bukit atau pegunungan yang letaknya sangat jauh tempatnya. Bentuk buahnya agak bulat, kulit buahnya kuning dan tebal. Isi buahnya kuning. Rasanya manis dan kenyal. Buah ini sangat disukai oleh gadis maupun bujang-bujang yang sudah meninggal dunia. Sahabat, buah lobi banyak sekali kita temukan di dunia nyata. Bahkan buah lobi ditanam di kebun-kebun petani dan hasilnya diperjualbelikan. Bentuk buah lobi yang ada di kebun di sebuah taman di alam baka dengan buah lobi yang ada di kebun petani pada saat ini, ya sama saja bentuknya. 7. Buah mo. Buah mo bentuknya agak bulat, sebesar pergelangan tangan. Kulitnya kuning tebal dan agak kecoklatan. Isinya putih. Rasanya enak, manis dan kenyal. Buah pohon ini tidak mengenal musim. Buahnya selalu ada sepanjang masa. Pohon ini tumbuh di kebun di sebuah taman yang indah, di sebuah bukit atau pegunungan. Sahabat, buah mo hanya ada di kebun di sebuah taman yang indah, di bukit atau pegunungan yang sangat jauh tempatnya. Buah ini tidak kita temukan di alam nyata. 8. Buah langiden. Buah langiden persis sama dengan buah rambutan. Hanya saja bentuknya kecil-kecil, sebesar telunjuk. Buah langiden rasanya sangat enak, manis dan kenyal. Buah pohon ini tidak mengenal musim. Buahnya selalu ada sepanjang masa. Buah langiden ada di kebun sebuah taman yang indah, di sebuah bukit atau pegunungan.
yang letaknya sangat jauh. Sahabat, untuk diketahui bahwa di taman yang indah ini tidak ada hama maupun binatang yang makan buah-buahan, dan juga banyak jenis buah-buahan lain yang tidak disebutkan.